Halo, selamat pagi. Selamat datang di Legacy. Legacy merupakan sebuah komunitas orang-orang yang berjiwa muda, penuh semangat untuk belajar, bertumbuh di dalam setiap aspek kehidupan. Visi Legacy adalah memimpin 1000 pemimpin di tahun 2030. Misi Legacy adalah untuk memimpin banyak orang mempunyai hidup yang berkelimpahan. Pada kesempatan hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan message yang luar biasa. Selamat belajar, selamat menghidupi, tetap semangat, and please welcome. Oke, thank you. Selamat pagi. Senang sekali pagi ini kita kedatangan seorang yang luar biasa. Siapa dia? Menurut saya beliau ini adalah seorang yang luar biasa karena di luar sana, teman-teman, banyak sekali orang yang di dalam hidupnya melakukan kesalahan dan sampai sekarang pun belum balik. Tapi ada seorang yang dia sadar dia melakukan salah, dia memperbaikinya, dan dia mengetahuinya dan membagikannya buat legacy, teman-teman. Legacy nggak akan pernah seperti ini kalau nggak ada beliau, teman-teman. Buat saya pribadi, salah dua orang yang merubah kehidupan saya, buat saya dan keluarga maupun buat bisnis saya adalah orang ini. Orang yang pengalamannya sudah mumpuni, punya hati yang sungguh luar biasa besar. Beliau nggak lain dan nggak bukan adalah coach kita semua yang sudah membimbing kita semua selama bertahun-tahun ini. Nggak ada legacy kalau nggak ada beliau. Mari kita sambut saja orang yang luar biasa ini, guru saya, my brother, big brother, yaitu Kak Saminton Pangela. Yeay! Kasam. Welcome Kasam. Oh, ini jangan-jangan. Jangan-jangan belum ada. Jangan-jangan Kasamnya belum ada. Oh, udah ada. Tapi minimal Kasamnya belum ada, anaknya udah ada. Oh, anak. Arya, selamat pagi Arya. Kasam butuh beberapa menit ya. Kasam butuh beberapa menit, sorry. Aduh, maafkan. Dikira Kasam yang mana? Oh, ini. Enggak, Kasam yang keliru nih waktunya. Sorry. Oke, it's okay kita Kasam. Oke, boleh. Sambil kita menunggu Kasam, teman-teman kita boleh dengar ya. Dari anaknya mungkin ya, langsung kasih deg-degan nih. Si Sambian langsung, saya ya. Ingin lagi testimoni sedikit sambil menunggu. Oke. Boleh, Will. Testimoni, Will. Oke. Nah, buat saya pribadi, teman-teman, saya pun seorang manusia ya, sama seperti kebanyakan dari kita, banyak sekali melakukan kesalahan dalam hidup terhadap orang tua kita, terhadap anak kita, maupun terhadap teman-teman dan bisnis kita. Dahulu kala, there's once upon a time, ketika ada seorang Willy yang suka sekali ringan tangan terhadap anak. Jadi anak saya tuh, saya banyak lakukan kesalahan karena mencontoh orang tua nggak bagus. Tapi itu keputusan saya sih mencontoh orang tua ya. Sedikit-sedikit salah, sentil gitu ya. Sedikit-sedikit salah seperti itu. Tapi ketika saya menghadiri seminar yang dibawakan oleh beliau, sungguh pun hal itu yang merubah pola pikir saya gimana, oh ternyata orang tua saya melakukan saya itu bukan hal yang baik. Kalau saya tidak mau melanjutkan rantai kehidupan seperti ini, saya perlu berubah, teman-teman. Dan di titik itu, teman-teman, saya berubah, teman-teman. Saya udah melakukan kesalahan, it's fine, udah lewat, saya janji. Ke anak saya pun saya bilang, I'm sorry, I'm doing the wrong thing, but I will change. Oke, sampai sekarang saya masih tetap berjuang, teman-teman, tapi sejauh ini sudah aman, teman-teman, tidak ada hal-hal yang nggak begitu bagus. Tapi Hebat, Will, sekarang pakai bahasa Inggris, sekarang ngomongnya belajar dari anak saya ini semua, teman-teman. Ini mentang-mentang ada dia semuanya langsung berubah semua bahasanya. Kenapa? Ini gue belajar itu juga ya, lo kan sastra Inggris ya. Ini guru saya di depan ada Lydia nih. Nah kayaknya kalau ngomong sama Lydia boleh nih bahasa Inggris, kalau sama Arya bahasa Jerman. Kemana, Mang? Terlalu ya. Oke, ada lagi yang mungkin mau bisa ditanya atau diceritain, Arya? Oke, ya, so buat teman-teman sekali lagi ya, sambil Kasam yang mempersiapkan ya, tadi Willy udah testimoni bagus banget ya.
tentunya itu yang apa yang dihidupi Willy ya. Tentunya teman-teman jangan lupa juga ya untuk kita dengerin sekali lagi, kita mesti siapin hatinya, telinganya, dan juga tentunya catatannya ya Will ya. Catatannya buat kita bisa catat nih ya, buat kita bisa dapetin nih apa aja nih ya. Oke teman-teman gitu. Nah Will, ngomong-ngomong kalau ngomongin mentor kita nih ya Kasam ya, berarti kita udah nggak kerasa ya sama Kasam itu udah berapa tahun ya Will ya? Semenjak Legacy berdiri, Pak Arya. Itu banyak banget. 7 tahun. Banyak banget. Lagi itu waktu Kasam pertama kali itu kita lagi ini ya kayak camp gitu ya di Els kalau nggak salah ya. Bukan. Iya kan? Di pertama kali main di mana? Rame. Di mana? Gumilang Sari. Bukan, di ini. Di Els Adai kalau nggak salah nih. Soalnya Els Lord. Els Lord. Satu Els gitu. Els, karena saya ketuanya lagi tuh Will, saya ingat banget. Oh, saya ketuanya lagi tuh bikin. Ya ingat ya, Lord nggak pernah salah. Oh Kita iya. yang salah. Oh maaf. Ya, benar. Pak Arya, terlihat guru saya sudah hadir dengan senyum manisnya, Pak Arya. Oh ya udah. Oke, mari teman-teman kita ambil, kita sambut mentor kita yang luar biasa, Kasamiton Panggela. Oke. Selamat pagi. Kasam. Wow, itu ada yang onsite, ada lagi yang di mana itu ya? Oke, apakah suara saya kedengaran dengan baik? Kedengaran. Cukup ya, semuanya. Oke. Baik, selamat pagi semuanya teman-teman. Saya sangat senang bisa ketemu lagi, khususnya keluarga besar Legacy dengan kelucuan, kegembiraan, keceriaan, tapi juga dengan semangat yang sangat-sangat unstoppable ya. Ini hari tiba-tiba saya juga Inggris-Inggrisan sama kayak kita punya Lord ya. Jadi judul saya juga Inggris ini hari ya, dan hari ini saya mau cerita dulu pagi ini. Tapi kasih senyum dulu dong ke saya ya. Yang pakai masker boleh senyum di dalam masker, yang di luar masker silakan. Willy ketahuan nih pasti di dalam kamarnya karena dia nggak pakai masker. Biasanya kalau di luar kamarnya dia pasti pakai alat pelindung ya. Di working space di rumah tapi nggak sama. Oke, no problem. Yang penting hatinya menggelora. Nah, yang di sini yang belum senyum si Revi. Revi, senyumnya mana Revi? Itu dia, Lydia juga ya. Yang katanya gara-gara lu si kita punya Sultan berbahasa Inggris. Oke. Saya mau cerita tentang seorang anak yang dari kampung Ethiopia. Dia diberi nama Niobi. Ingat ya, bukan Miyabi ya. Tolong jangan setiap kali saya bilang Niobi yang tergambar di dalam pikiran kalian si makhluk yang satu yang tadi. Ya, kebetulan saja nama dia Niobi. Dia seorang yang penakut. Dia selalu dalam keadaan yang tidak berani keluar dari rumah. Dan dia bertanya kepada orang tuanya, kenapa saya diberi nama Niobi? Lalu orang tuanya ketawa dengan ringan berkata, ya karena lu penakut. Lu tuh betul-betul pribadi yang aneh di kampung kita. Kenapa? Nggak ada orang kayak lu. Lu takut, apapun lu takut. Oke. Lalu si Niobi ini mulai berpikir merenung. Kalau dia hidup dengan gelarnya, dengan namanya, dengan identitasnya, dan kondisinya, rasanya kok nggak asik. Dia mulai berpikir tentang perlu melakukan sesuatu. Dan dia ambil keputusan. Tanpa dia minta izin ke orang tuanya, dia malam-malam dia siapkan, dia punya semacam kayak tas gitu ya, karung, ya bukan ransel lah zaman itu ya. Dia masukin pisau, dia masukin belati, dia masukin peralatan dan pakaian-pakaian buat dia nanti mungkin akan menginap. Di tengah-tengah malam dia keluar dari rumahnya. Kemudian dia pergi ke arah mana saja terserah, dia bilang pokoknya saya mau hadapi yang namanya si takut itu. Saya nggak terima
kalau saya disebut penakut. Saya akan buktikan bahwa saya pemberani. Lalu kemudian dia berjalan. Setelah dia berjalan beberapa lama di tengah kegelapan, dia merasakan bahwa malam itu begitu tenang, begitu senyap, begitu memberikan ketenangan kepada dia. Dan dia udah mulai merasa agak ngantuk. Dan kemudian tanpa dia sadari, dia tertidur. Sebelum dia tidur, dia masih berbisik, bergumam. Hei, rasa takut. Hei, saya akan temui kamu. Mana? Mana yang menakutkan? Saya akan menemuinya. Saya akan kalahkan kamu. Lalu dia tertidur. Baru saja dia tertidur entah berapa lama, tiba-tiba dia terbangun sama lolongan serigala-serigala. Ada sedikit rasa tidak nyaman. Ada sedikit getaran di dalam tubuhnya. Tapi dia berkata, saya akan hadapi. Lalu dia berdiri, berjalan lagi. Dia mencari suara lolongan itu dari arah yang dia dengar. Semakin dia jalan dan semakin dia dekati, suara itu malah menghilang. Dan dia putuskan untuk terus berjalan. Dan sampai akhirnya dia melihat ada terang cahaya oranye, keemasan di ufuk timur. Dia senang. Dia bisa lewati satu malam itu dengan penuh kemenangan. Dia bilang, oh ternyata tidak ada yang menakutkan. Belum datang si penakut itu. Ya, mana? Lalu kemudian dia berjalan lagi. Sampai satu kali dia tiba di satu kampung yang dia tidak kenal. Dia datang, berjalan ke tengah-tengah kampung, dan dia menemukan kampung itu lagi ada keramaian. Dan dia berteriak di tengah lapangan, hei, takut, aku datang untuk mengalahkan kamu. Lalu orang-orang yang ada di lapangan itu mulai menengok ke dia. Hei, kamu siapa? Saya Miyobi. Hah? Ngapain kamu kesini? Saya sedang mencari yang namanya keberanian dan saya mau mengalahkan takut. Lalu orang-orang yang ada di lapangan berkata, nak, sini. Gini, nak. Di kampung ini tidak lagi ada sisa keberanian. Sudah pergi. Nggak ada lagi sisanya. Kamu nggak bisa menemukannya barang 1 gram. Kenapa? Karena kampung kami setelah sekian lama kami sedang dalam ketakutan. Takut apa? Lalu kepala sukunya berkata, tengok. Sambil dia tunjuk ke sebuah bukit di sebelah barat. Lalu kemudian dia berkata, di sana kamu lihat ada apa, kata si Miyobi? Ada monster. Kamu lihat? Ada monster yang kepalanya serupa buaya. Tubuhnya sebesar kuda Nil, berbentuk seperti kuda Nil. Dan ada lagi orang tua yang menjerit berkata, dan dari mulutnya keluar lidah-lidah api. Dan tiba-tiba saja si Miyobi melihat apa yang digambarkan oleh penduduk kampung itu. Dan dia mulai tercengang. Dia mulai melihat ada si binatang monster, makhluk monster yang menakutkan. Yang kulitnya keriput, matanya melotot, mulutnya seperti buaya, tubuhnya serupa kuda Nil, dan dari lidah mulutnya keluar api-api. Lalu si Miyobi mulai melihat ke kampung itu. Oh, pantasan. Segera setelah mereka berkumpul, mereka masuk ke rumah. Dan dia melihat kuda-kuda yang tidak terikat, kambing, domba yang tidak terpelihara berantakan di kampung, anak-anak tidak ada yang berani main-main di pekarangan, ibu-ibu tidak ada yang berani pergi ke kebun, bapak-bapak tidak ada yang pergi berani ke hutan, semua sepi setelah itu. Dan tinggallah si Miyobi di tengah-tengah alun-alun kampung itu.
Dan si Niobe berkata, oke. Kalau begitu, saya akan pergi ke bukit itu untuk menemui yang namanya takut. Lalu kemudian Niobe mulai berjalan. Dan tiba-tiba beberapa ibu menjadi, jangan. Bapak-bapak juga ada yang coba mengejar dan menarik. Jangan, kamu nekat, nanti kamu mati. Beberapa orang coba menahan, tapi Niobe mempertetapkan tekadnya, dan akhirnya mereka masuk ke rumah kembali. Niobe mulai berjalan lagi, dan tibalah di kaki gunung itu, kaki bukit itu, dan Niobe mulai berjalan. Ketika dia mulai berjalan mendekati sepertiga gunung, dia merasa heran. Kenapa? Karena dia menemukan binatang monster yang tadinya dia lihat sekitar 10 meter. Tingginya kira-kira 5 meter. Tiba-tiba agak lebih kecil. Dan kemudian dia merasa matanya seperti ada sesuatu. Dia coba ucak-ucak. Aneh ya, kok jadi lebih mengecil, dia bilang. Oke, dia berjalan lagi sampai kira-kira setengah dari gunung bukit kecil itu. Dan dia mulai merasakan bahwa binatang monster yang tadi dia lihat itu makin lebih kecil lagi. Akhirnya dia tiba di puncak bukit, di mana dia menemukan bahwa tidak ada apa-apa di situ. Dia lihat kiri, dia lihat kanan, dia lihat kemana-mana. Kok tidak ada apa-apa? Lalu dia mulai pikir, ini kemana monsternya? Tadi besar sekali. Setelah dia merasa tenang, dia pikir jangan-jangan nanti muncul di belakang. Tiba-tiba dia nengok ke belakang, nggak ada juga. Lalu dia mendengar ada suara gesekan di kakinya. Dia tengok ke bawah. Dia melihat ada seekor makhluk kecil, keriput, matanya melotot. Lalu dia angkat binatang ini dan dia berkata, siapa kamu? Monster ini tidak menjawab apa-apa. Lalu kemudian si Niobe memasukkan makhluk kecil ini ke dalam karungnya. Dan dia turun. Seluruh kampung tiba-tiba keluar dari rumahnya dan menyambut. Kamu selamat ternyata. Kamu ketemu monster? Lalu Niobe berkata, ya saya ketemu monster itu. Dan ternyata monster itu tidak besar. Lalu dia keluarkan. Hanya seekor kodok kecil. Yang ketika dia berbunyi, telah menjadikan banyak orang di kampung itu berpikir itulah monster. Teman-teman, cerita Niobe Ethiopia ini perlu kita simak bahwa yang namanya rasa takut yang sering kali kita pikir itu nyata, itu sebagian besar hanya hayalan dan distorsi dari pikiran kita. Pagi ini izinkan Kasam sharing slide untuk kita sama-sama belajar. Mengapa kita tidak mungkin dikalahkan? Karena sebenarnya di dalam diri kita, ketika kita lahir, kita itu sebagai bayi cuma punya dua rasa takut. Satu, takut jatuh, dan satu lagi, takut suara yang keras. Dia belum bisa mengaktifkan indera yang lain, walaupun kalau kecubit, bayi ini nangis. Tapi bukan berarti bayi ini takut. Karena dia merasakan sakit aja, jadi dia nangis. Tapi bayi ini tidak takut sebenarnya. Tapi yang dia takut hanya jatuh dan suara besar. Dengan modal itu, seorang bayi mulai bertumbuh. Dan mulai memaknai apa yang dia alami. Termasuk tadi, ketika kesundut rasa panas, ketika dicubit. Mulai dia menaruh pengalaman-pengalaman ini, lalu dia beri makna. Sesuai dengan apa yang diinput oleh orang tuanya. Bahwa panas yang rasanya nggak enak ini memang bahaya atau sesuatu yang perlu dihindari. Cubitan rasa sakit
Itu sesuatu yang perlu dihindari. Tapi seandainya kalau anak itu diberi input bahwa cubitan dengan rasa sakit ini adalah sesuatu yang normal, maka anak ini akan bertumbuh tidak menganggap cubitan yang memberikan rasa nyeri ini sesuatu yang menakutkan. Nah, itu adalah rasa takut yang muncul di dalam fisik seorang bayi. Belum muncul di dalam psikologinya, kejiwaan, dan mentalnya. Sambil bertumbuh seorang manusia kecil, dia mulai menambah referensi, menambah perbendaharaan yang namanya takut. Teman-teman, kadang-kadang kita terlalu banyak mengumpulkan yang namanya takut. Dan kita selalu menghubung-hubungkan apapun yang kita sedang kerjakan dengan referensi-referensi itu. Sebenarnya, ketika manusia dalam hidup, ketika dia mulai bisa menggunakan neokorteksnya, dia bisa menggunakan otak manusianya, takut yang sejati di dalam manusia adalah ketika dia takut dirinya tidak berarti. Dia takut dirinya tidak berharga. Sejatinya hanya itu. Namun, karena terlalu banyak referensi perbendaharaan takut yang dia kumpulkan, maka muncullah berbagai monster di dalam dirinya. Dan itu kelihatan real ketika diyakinkan oleh seluruh orang mengatakan, ya, ada monster yang menakutkan di bukit sana. Lebih baik kamu jangan ke sana, sebab itu menakutkan. Dan yang tadinya tidak terlihat, tidak terdengar, menjadi terlihat dan terdengar. Nah, sayangnya, banyak orang tinggal di rumah dan di kampung tidak berani melangkah seperti Niobe. Si penakut Niobe ini justru kemudian dia berjalan. Dia berkata, saya sudah capek dan bosan. Sampai nama saya disebut si penakut. Dia melangkah dan dia mendapati kenyataan. Ternyata yang disebut monster itu makin mengecil ketika makin didekati. Bahkan tiba di tempat yang katanya monster itu ada. Niobe tidak menemukan monster apa-apa, hanya seekor kodok. Teman-teman, di dalam hidup kita, berkembang kemudian ada 4 rasa takut yang hari ini saya coba buat ringkasan. Ada banyak rasa takut yang lain, tetapi 4 ini menjadi mainstream. Dan dari 4 ini kemudian banyak perilaku manusia muncul dan bahkan banyak persoalan muncul. Saya baca dari sebuah buku yang ditulis oleh seorang ahli konselor atau ahli konseling. Dia mempunyai sebuah pusat konseling dan dia mengatakan bahwa gara-gara manusia kehilangan kesadarannya bahwa dia berarti, bahwa dia ini berharga, maka muncullah 4 hal ini. Dia bilang banyak sekali sebenarnya masalah, tetapi bisa saya simpulkan, kategorikan cuma 4 ini. Dan dari 4 inilah muncul solusi-solusi yang manusia pikir ini adalah jawaban untuk menyelesaikan monster rasa takut itu. Yang pertama, manusia takut sekali yang namanya hukuman. Apa akibatnya? Akibatnya manusia bisa menarik diri. Atau manusia sebaliknya. Kalau dia takut, dia mundur. Fly. Tapi kalau dia berani, dia akan rebut kekuasaan. Supaya apa? Supaya gua yang memutuskan perlu dihukum apa tidak. Nah, itu sebabnya teman-teman, kita bisa melihat wujudnya di tengah-tengah dunia ini dalam berbagai kebudayaan. Manusia berusaha merebut posisi paling atas. Kenapa?
karena dia butuh yang namanya power, butuh kuasa. Sebenarnya jauh di dalam dirinya yang dia butuh adalah bebas dari ketakutan akan hukuman. Ya tentu banyak bisa dilapis, dibungkus berkata saya mau mengabdi, saya mau menjadi manfaat, atau saya mau begini, saya mau membawa ini, membawa itu. Tapi sebenarnya ketika seseorang merebut kekuasaan, yang dia butuhkan adalah apa? Bebas dari hukuman. Nah, kebetulan sekali dari 4 ketakutan ini, Kasam justru bermasalah di sini. Nanti setelah 4-4-nya Kasam jelaskan, Kasam akan balik ke sini, ya. Dan ketika seseorang takut akan hukuman, dia takut dipersalahkan, dia takut dihakimi, dia takut yang namanya ada di posisi yang sepertinya powerless. Dan saya kira ini sesuatu yang wajar sebenarnya ya teman-teman, bahwa ini pasti nggak suka dan nggak enak. Tapi ketika kita bereaksi salah menghadapi ketakutan ini, seolah-olah ini adalah sesuatu yang sangat menakutkan, maka kita diberi motivasi dan diberi dorongan haus untuk semakin memiliki makin banyak kuasa. Kita menyebutnya ini jadi kayak berhala, ya. Kuasa, power menjadi berhala yang dikejar. Banyak orang wujudkan ini dalam pekerjaan. Banyak orang mewujudkannya dalam mencari penghasilan supaya apa? Supaya dia lebih banyak power. Kalau Anda jadi karyawan, Anda nggak suka dong. Kenapa? Dikit-dikit ditegur, dikit-dikit dikoreksi. Kalau lu yang jadi bos, siapa yang berani? Tadi kata rumusnya, Arya diingetin sama Riko, yang namanya Lord, mana mungkin salah. Kan gitu ya. Powerless. Ya. Bukan powerless, powerful dia. Ya. Nah, kedua, takut gagal, teman-teman. Takut gagal ini berkaitan dengan performance. Wajar nggak seseorang ketika tidak mencapai sebuah performance atau prestasi dia nggak nyaman? Wajar. Tapi ini bisa menjadi monster, bukan kodok. Dan orang yang takut gagal ini, dia selalu ingin supaya apa? Supaya yang dia rencanakan, dia canangkan, tercapai sehingga menjadi prestasi. Salah enggak. Tapi kalau ini jadi monster yang membuat dia menjadikan ini sebagai sebuah solusi akan keberhargaannya, dia makin lama makin haus kontrol. Akibatnya apa? Wujudnya apa? Orang ini biasanya menjadi perfeksionis. Dia nggak mau kalau orang di sekelilingnya itu tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Dia kalau bikin rencana, jangan sampai ada yang utak-utik. Kenapa? Karena dia betul-betul mau mengkontrol semuanya. Salah nggak kita bisa mengkontrol yang kita bisa kontrol? Enggak. Tapi ini karena dia menjadi ketakutan, jadi over. Istrinya dia mau kontrol, anaknya dia mau kontrol, suaminya dia mau kontrol, bahkan orang tua mertua dia mau kontrol, semua dia mau kontrol. Bahkan dunia ini kalau bisa dia kontrol, bahkan kalau perlu Tuhan dia kontrol. Ya, kenapa? Karena buat dia ini menjadi sebuah solusi akan keberhargaan. Karena kalau gagal berarti saya tidak berharga. Kalau gagal berarti saya tidak berarti. Padahal yang namanya gagal ini adalah proses yang memang setiap orang pasti lewati. Ketika takut akan hukuman dan resiko, ini semua orang juga ngalami. Tapi karena ini dianggap monster, jadi ini nggak boleh terjadi. Ketakutan yang ketiga adalah ketika orang mengalami penolakan. Ketakutan ini sangat mengerikan buat sebagian besar orang yang kena takut ini. Dia nggak suka banget kalau ada orang nggak setuju sama dia. Atau orang tidak menerima dia. Jadi dia caranya gimana? Dia pakai baju, ya dia pakai baju yang semua orang terima. Gaya rambut yang semua orang terima. Gaya bicara, semua orang terima.
atau dia memaksa untuk terima. Ya, jadi Anda pernah lihat ya sebuah negara hari ini seluruh negara itu potongan rambutnya presiden menetapkan nggak boleh ngikut gaya rambut tetangganya. Ya, sampai segitunya tuh. Dia ingin kuasa, ingin kontrol, dan dia ingin gaya rambutnya diterima, approve. Ada orang mendapatkan berhalanya ini dengan lebih halus. Dengan apa? Dengan popularitas sehingga banyak fansnya. Dan ketika banyak fans, penggemar, dia merasa solusi terhadap keberhargaan bahwa dia berarti itu tercapai. Tapi repotnya ketika dia udah tua, nggak laku lagi, artis lain yang muncul, tokoh lain yang muncul, dia akan tiba-tiba merasa dunia ini sudah menolak dia. Ya. Dan yang ketiga, yang keempat adalah takut merasa malu. Teman-teman, solusinya yang dicapai oleh orang yang punya rasa takut ini adalah dia butuh untuk merasa bangga. Nah, dia tahu bahwa memiliki uang, memiliki harta, memiliki sesuatu, itu bisa menolong dia. Kenapa orang mau beli tiket lebih mahal untuk terbang di sebuah pesawat? Apakah betul-betul kenyamanan itu jadi utama gitu ya? Nah, ini yang pinter-pinternya nih para bisnis, para industri menyediakan, pasti ada orang yang bersedia membayar lebih. Pasti ada orang yang saya bukan pengen menikmati kursinya dan suasananya sih sebenarnya, ya. Tapi karena ada gengsinya yang dibeli, ya teman-teman. Oke, itu no problem. Itu menjadi sebuah skema marketing, nggak ada masalah. Tetapi ketika kita tidak berani menghadapi rasa tidak nyaman, rasa malu, lalu kemudian kita berupaya menjadi orang yang hanya mengejar obat untuk kita selalu bisa bangga, selalu bisa nyaman, maka kita sudah tunduk dan menyembah kepada berhala ini. Nah, teman-teman, ketika Kasa melihat dan menemukan 4 kodok yang bisa jadi monster ini, Kasa menemukan bahwa ternyata dalam hidup saya, yang saya takuti bukan rasa malu. Mungkin kurang punya rasa malu mungkin ya. Dulu saya merasa malu waktu kecil, lupa umur berapa, mau balapan sepeda roda 3 di komplek 17-an Agustus. Saya bilang, "Ma, saya mau ikut lomba." "Boleh, tapi saya malu, Ma. Minta diganti bajunya, Ma." "Kenapa lu?" "Baju saya ada sulaman kelinci sama bunga, kan kurang maco. Laki-laki ada sulaman kelinci, Batman gitu kan keren ya, petir gitu kan keren ya, masa kelinci, bunga lagi." Mungkin mama saya lagi melakukan sulaman itu nggak sempat mikir lah kepada si anak ini butuh konteks yang manhood gitu ya, nggak kepikir lah, namanya baru 4 tahun gitu ya. Tapi saya udah muncul rasa malu. Lalu mama saya ngomong begini, "Nak, itu baju hasil jerih papa lu kerja sebagai guru. Dan itu mama yang jahit. Dibeli oleh hasil jerih payah papa, dijahit oleh tenaga mama, disulam oleh tangan mama. Jadi kalau lu malu, nggak usah balap," katanya. Begitu. Saya kebetulan juga otaknya keras kepala nih. Ya udah nggak balap. Di pagar ngeliatin orang balap, dalam hati gue menang nih. Kemarin sebab lagi semacam GR-nya udah menang berkali-kali saya gitu ya persiapannya. Sambil meleleh air mata, rasa sedih nggak bisa ikut balap, nggak bisa dapat hadiah gara-gara baju. Tapi kata-kata si mama masuk, dia bilang gini, "Kenapa lu mesti malu? Itu baju bukan karena mencuri, baju itu bukan karena menipu, baju itu karena hasil kerja keras. Kenapa kamu harus malu? Kalau kamu mencuri, malu. Kalau kamu berbohong, malu.
Nah, doktrin yang mestinya hanya orang dewasa yang paham, tapi si anak kecil umur 4 ini sampai masuk ke dalam dirinya sambil nangis. Dan sejak itu, saya tuh kalau pakaian nggak pernah mikir mau warna apa, mau model apa, ya. Ya, makanya anak saya kadang-kadang sakit matanya ngelihat pakaian saya, ya, kurang matching. Ya, anak saya ini didikan mamahnya yang kalau pakai dari kecil saya lihatin matching, dari topinya, ranselnya, semuanya warnanya matching. Kalau saya ranselnya bisa biru, sepatunya bisa apa, celananya apa, pokoknya jauh dari enak dipandang mata. Kenapa? Nggak ada urusan gitu. Asal gua nggak mencuri ini baju. Nah, baru belakangan ini agak genit-genit dikit, kesam nih sepatu juga jadi agak banyak. Mau pakai baju mulai mikir, mau ngambil di rak mulai mikir, matching apa enggak gitu ya. Nah, jadi saya nggak ada masalah dengan rasa malu. Saya mau duduk ngedeprok di mana, mau makan apa, pokoknya saya nggak ada gengsi-gengsinya lah. Sama sekali nggak ada masalah dalam penakut itu. Jadi monster malu nggak ada di saya. Monster yang namanya ditolak juga nggak terlalu, nggak ada masalah. Monster gagal juga nggak terlalu masalah. Kenapa? Buat saya biasa lah, namanya gagal, ya. Mungkin juga karena jarang berhasil, jadi ya biasa kan namanya gagal. Jadi teman-teman kalau yang lu jarang berhasil aja, lu takut sama gagal, lu bohongin diri lu gagalnya aja udah setumpuk, pakai takut gagal, udah biasa ya. Jadi sebenarnya kita nih kalau jujur nih kalau kalian hitung ya, semua mau juara dunia kayak mau juara Mike Tyson itu selalu lebih banyak gagal dari berhasil. Tentu yang masuk YouTube yang berhasilnya, mana ada YouTube lagi gagal dimasukin, nggak ada lah ya. Di foto-foto pasti kalian juga nggak mungkin lihat juara dunia manapun yang difoto ada lagi gagalnya. Cuma gagal itu jarang hitung teman-teman ya. Biasanya kita selalu berpikir nggak sukses itu yang kita hitung. Nah sebenarnya kita pasti biasa aja sama yang namanya gagal. Kenapa? Itu sesuatu yang wajar lah, bukan monster. Nah kebetulan kalau Kasam takut yang namanya hukuman, teman-teman. Apa yang Kasam takut dengan hukuman? Kasam nggak berani lu yang namanya mengaku kalau salah. Nggak berani. Salah satu yang saya temukan adalah kalau saya habis ngelirik cewek, Kak Ani nanya, lu ngelirik ya? Saya jawab, enggak, gitu. Langsung tuh cepet, enggak, gitu. Ya padahal dalam hati ya, dia ketangkep yang mestinya bilang iya gitu kan, apa susahnya jawabnya. Tapi enggak gitu. Kalau penyesal, kenapa gue bilang enggak ya? Tapi kalau bilang iya takut juga ya. Padahal sih emang diapain, dibunuh ya enggak juga kan. Mau diapain ya terserah, nggak dikasih makan ya masak sendiri gitu. Jadi nggak ada yang perlu ditakuti sebenarnya. Tapi kok begitu penakutnya ya saya ya. Nah, lagi ngechat sesuatu yang sifatnya kurang sopan gitu. Nah, lu ngapain lu gitu kan? Nggak ngapa-ngapain. Nah, saya pikir kenapa gue takut ya? Kenapa ini jadi monster ya dalam hidup saya? Nah, teman-teman, ketika akhirnya saya diizinkan hidup saya dan juga keputusan-keputusan yang saya lakukan untuk nekat seperti Niobe itu. Saya hadapi benar-benar kesalahan-kesalahan saya dan saya declare bahwa saya memang melakukannya. Jadi pernah satu kali saya dipanggil sama teman saya, lu terlihat pergi sama cewek lain ya di sebuah acara musik. Saya dipanggil. Saya tahu saya bakalan dihakimi. Saya tahu bakalan disidang. Tapi saya hadapi. Kenapa? Ya saya pikir kali ini gue mesti datangi itu yang namanya monster. Dan ketika saya hadapi, saya bilang sama teman saya ini, kalau saya bilang tidak, bisa kan? Kamu juga nggak bisa buktiin kan? Tapi kalau saya bilang iya, kamu bisa nolong saya apa?
Saya berharap sebenarnya dia menolong saya untuk saya bisa keluar dari masalah saya. Ini tahun 2004 ya, udah lama sekali. Dan waktu itu akhirnya saya bilang gini deh, daripada saya ngaku sama kamu cuma sendirian, kumpulin deh 800 orang yang saya pernah pimpin, saya bilang. Jadi terkumpullah 800 orang di sebuah gedung yang saya pernah pimpin. Saya berdiri di depan mereka, saya masih punya rekaman kasetnya. Saya bilang begini, teman-teman, daripada Anda dengar nguping dari mana-mana, ada yang bilang, Kasam tuh orang main cewek lu, Kasam minum lu, Kasam ngaco. Daripada kalian dengar dari orang, saya mau ngomong di depan kalian dengan mulut saya, supaya kalian dengar langsung dari saya. Yang kalian dengar itu bukan cuma benar, mungkin kalian cuma dengar seperempatnya. Yang sebenarnya jauh lebih mengerikan dari itu. Kalian mau dengar apa enggak? Saya bilang gitu aja. Tapi kan nggak perlu diceritakan depan umum begini kan, saya bilang. Jadi kalau kalian mau bilang Kasam brengsek, Kasam bangsat, ya. Jadi saya kalahkan tuh yang namanya monster. Saya pikir udahlah hadapi aja. Nah teman-teman, singkat cerita, Kasam lewati. Nah Kasam nggak tahu kalau itu tuh penting tuh dalam hidup saya. Sebab apa? Sebab hanya monster yang nggak jelas ini itu membuat hidup saya nggak berkembang. Dan saya baru tahu bahwa hidup saya ini sekarang setelah berapa tahun ya? Setelah 18 tahun setelah saya lewati itu semua. Saya baru tahu bahwa itu penting momen itu. Kenapa? Karena saya pernah ngalami juga lagi kecil, di mana saya mengambil mainan kakak perempuan, saya jual 2 saudara, kakak perempuan, cici saya ambil, saya masukkan ke lemari saya. Masih umur 3-4 tahun kan nggak ngerti yang namanya konsep mencuri. Yang kita ngerti cuma gue seneng nih, gue simpen, gue main lagi gitu kan. Kita nggak ngerti lah konsep kepemilikan, konsep mencuri, nggak ngerti saya. Saya ambil, saya sembunyikan, wah cici saya kan kelabakan, pasti kemana mainan gue gitu kan. Pasti ngadu dong, serumah heboh dong. Nah kenapa saya bisa menceritakan gini teman-teman? Di dalam refleksi saya mencari apa akar dari monster itu. Lalu saya dibawa ke timeline. Ya, ini penting nanti kita belajar timeline. Lalu saya tiba-tiba teringat. Dan itu kemudian saya gali. Saya bisa lihat jelas. Kalau ditanya apa yang lu ingat umur 3 atau 5 ke bawah. Nggak ingat banyak. Ya. Itu salah satu yang paling kuat. Saya masih ingat tuh melototnya papa saya. Saya masih ingat suara papa mama saya. Saya masih ingat suasana menakutkan state yang ada di tubuh saya itu sampai hari kemarin saya menggalinya, saya masih ingat. Kapan saya menggalinya, teman-teman? Saya menggalinya kemarin tahun lalu. Tapi saya sudah kalahkan tahun 2004. Cuma saya menggalinya lagi tahun lalu. Dan waktu itu papa saya ngambil penggaris untuk menghukum, dan itu memang cara keluarga saya papa saya memperlakukan hukuman. Ya. Dan kemudian saya dituduh kamu pencuri. Wah, menakutkan benar buat saya itu. Bahwa saya nggak boleh salah. Kalau salah, habis lah gua gitu. Saya nggak bisa ngaku ini, Pak. Saya nggak pernah berani datang, Pak. Saya salah. Jadi kan saya pernah satu kali di pasar, nyenggol gentong, pecah. Nggak berani lu, saya ngelapor lu. Saya misalnya kegunting, berdarah. Waktu itu umur berapa? Umur 7 gitu ya. Saya kegunting, berdarah. Saya nggak berani lupa, saya berdarah. Nggak berani saya. Saya obati sendiri. Dan syukurnya papa mama saya nggak tahu dan nggak lihat. Saya juga bingung, mak saya, bapaknya kok bisa nggak lihat ya? Pakai perban gitu, tiap hari saya ganti obat, kok bisa nggak lihat dan nggak nanya ya? Dan saya senang saya berhasil menyembunyikannya. Jadi sejak itu saya senang sekali menyembunyikan kesalahan, teman-teman. Kenapa kok nggak berani mengakuinya? Kenapa? Aduh, menakutkan monster buat saya. Nah, teman-teman, sampai akhirnya tahun 2004 saya dapat kesempatan untuk seperti Niobe berkata, "Hei rasa takut, aku hadapi kamu." Nah, sejak itu saya hadapi terus.
Dan sekarang udah 18 tahun berlalu, teman-teman. Makanya sekarang Anda mungkin menemukan Kasam orang yang sangat terbuka, sangat menceritakan apa adanya, dan sangat berani otentik. Kenapa? Karena saya berkata, hei rasa takut, di mana kamu? Saya akan hadapi. Karena itu tidak mempengaruhi keberartian hidup saya, dan tidak mempengaruhi keberhargaan hidup saya. Saya bisa salah, saya bisa gagal, saya bisa keliru, saya siap menerima resiko dan akibat, tanpa saya kehilangan keberartian. Malah kemungkinan saya jadi lebih berarti dan lebih berharga. Teman-teman, apa yang Anda takuti? Ada puluhan orang di sini, masing-masing Anda punya monster-monstermu. Terserah, Anda mau tinggal di dalam goa dan bersembunyi sampai engkau mati? Atau engkau keluar dari sarangmu dan berkata, hai rasa takut, di mana engkau? Aku akan kalahkan. Jangan pakai cara lain untuk menyembunyikannya, jangan pakai cara lain untuk memanipulasinya, jangan pakai cara lain untuk berkata, tapi ini, tapi itu, atau jangan. Monster itu tidak butuh diperlakukan seperti itu. Dia akan makin jadi monster dalam hidupmu kalau engkau sembunyikan, engkau jadikan alasan, atau engkau pakai cara-cara manipulasi lain. Atau engkau cari berhala, cari solusi yang tadi, kuasa, uang, approval, kontrol. Engkau akan membiarkan monster ini akan merajalela. Kenapa? Karena orang-orang sudah membuktikan di dalam hidup di dunia ini ketika mereka terus cari ini untuk mereka punya obat untuk ketakutan mereka. Mereka nggak pernah selesai. Nggak pernah selesai. Nggak pernah berdamai dengan dirinya. Nggak pernah bisa membawa kodok di tangannya. Hari ini keputusan ada di Anda. Tidak di siapapun. Dan tidak ditentukan oleh monster itu. Kalau Anda berani melangkah menuju kaki bukit itu dan Anda terus berkata, hai, rasa takut, aku hadapi kamu. Apa yang membuat Anda takut? Saya dulu takut yang namanya berbicara dengan orang yang saya belum kenal. Saya takut sekali. Waktu umur kira-kira 8 tahun itu, kalau di rumah saya ada kedatangan tamu, ingat saya nggak sekolah, teman-teman, sampai umur 9, jadi saya pasti ada di rumah. Papa saya kedatangan tamu. Nah, berarti di ruang tamu, ruang keluarga, ada orang. Saya merasa malu masih pakai piyama. Saya merasa malu baru bangun jam 8 atau jam 9 gitu ya. Saya nggak berani keluar. Nah, repotnya zaman dulu nggak ada WC. Di kamar tidur tuh nggak ada WC. Dan nggak ada pitspot, nggak ada. Wah, nahan kencing itu setengah mati. Dan lumayan kreatif sih, saya tengok kanan, tengok kiri, cari kantong plastik, teman-teman. Alhasil, saya buang air kecil di kantong plastik. Tapi kalau mulus mau buang air besar, gimana? Wah, saya itu menderita. Itu nggak kejadian sekali. Saya bahkan nggak bisa menghitungnya. Itu rasanya sehari-hari. Papa saya sering kedatangan tamu lagi. Ya, saya takut sekali ketemu orang. Saya takut sekali ketemu orang yang belum saya kenal. Saya malu sekali untuk berbicara. Ketika saya tahu ini adalah monster tanpa alasan, hanya karena saya nggak biasa, saya hadapi. Anda udah pernah dengar ceritanya tentunya bagaimana saya berlatih untuk tersenyum, menyapa, ya. Dan besok tanggal 30 saya akan sama Andre. Saya kumpul di kantor Legacy dengan Lydia dari Rock. Kita akan menjelajah mall, ya. Kita akan melakukan demo buat kalian, yang buat beberapa teman. Saya akan demo bagaimana kita menyapa kepada orang di lift, ketemu orang di hotel, ketemu orang di mana saja. Saya akan senyum, saya akan menyapa, saya ajak ngomong, biarin mereka lihat, dan kemudian ini menjadi standar latihan buat agen-agen baru. Supaya apa? Yang namanya rasa takut itu kecil.
You are unbeatable. Terima kasih. Selamat sukses. Thank you, Kak Sam. Thank you, Kak Sam. Terima kasih. Wow. Bolehkah kita unmute bareng-bareng teman-teman? Kita say thank you banget buat Kak Samiton Pangela. Terima Kak kasih Sam, Kak thank Sam. you Come on. banget. Thank you, Kak Sam. Thank you. Thank you, Kak Sam. Thank you, Kak Sam. Thank you, Kak Sam. Saya masih pengen denger, Dre. Ini kenapa diberhentiin ini? Saya juga bingung kenapa berhenti ya Kak Samnya ya. Kuotanya udah habis, kuotanya. Kotanya udah habis. Tapi saya sebuah statement yang kita sering ulang-ulang yaitu hanya kehidupan yang mampu mengubah kehidupan. Jadi bersyukur kalau Kak Sam boleh ceritain kehidupannya dengan sederhana, dengan asik banget, dan itu saya berharap boleh mengubah kehidupan buat kita. So, teman-teman yang udah di Legacy udah lama nggak asing dengan sebuah sebutan ini bahwa apa yang kita terjadi hari ini, oke, kalau kita punya rasa malu, kita punya ngerasa kayak kodok gitu ya, apa takut, tidak berarti, atau kita haus akan kendali gitu ya, itu karena apa yang terjadi di masa lalunya kita, itu karena mungkin kelemahannya kita. Tapi bersyukur kalau hari ini kita boleh dengerin sebuah message yang penting. Karena apa? Karena kalau gue review gitu ya, artinya kalau kita nggak selesain, seorang Kak Sam sampai umur 59 kemarin masih keingetan katanya ya. Oke, artinya kalau kita nggak selesain, ada hal-hal dalam hidup yang tidak selesai. Dan bayangkan di umur 78, masih perlu ngalamin hal-hal yang nggak enak, masih minderan, masih nggak berarti, nggak berharga. Saya pikir kok itu terlalu berat ya untuk hidup ini ya, kalau kita punya hal seperti itu kayaknya nggak asik banget. Jadi kalau hari-hari ini teman-teman boleh ada di Prudential, saya pikir ini momen yang pas untuk kita boleh belajar. Ini momen yang pas untuk kita boleh terus punya introspeksi, nge-review, waktu kita punya goals di Prudential, waktu kita punya sebuah faith goals yang merupakan bagian dari iman kita. Oke, kita perlu keluar, bikin agenda yang disiplin. Itu untuk kita dapetin feedback. Oh, ternyata gue masih butuh akan ini ya. Oh, ternyata saya punya sebuah problem di sini ya. Oke, saya tahu bahwa problem yang kita alamin nggak mudah. Ada 3 jenis suffering. Teman-teman udah familiar. Suffering pertama adalah self-imposed suffering. Jadi keadaan Anda hari ini mungkin karena kesalahan pribadi kita. Apa yang kita lakuin sama diri sendiri, sama orang lain, itu kesalahan kita sehingga kita ngalamin suffering. Keadaan ekonomi hari ini mungkin karena kita mengalami self-imposed suffering karena hasil perbuatan kita sendiri. Ada suffering yang kedua, yaitu innocent suffering. Oke? Di-abuse sama orang tua, dimarahin yang di label yang gak bagus. Oke? Mungkin juga pelecehan. Dan kalau ada yang ngalamin seperti itu, saya mau bilang, I'm sorry. Karena itu hal yang gak mudah. Positive thinking aja, saya pikir nggak bisa tuh. Oke, lu positif aja ya. Dalam kehidupan lu positif aja. Kayaknya positive thinking nggak lebih bagus daripada negative thinking tentunya ya. Tapi positive thinking nggak bisa menyelesaikan isu-isu yang seperti itu. Terakhir adalah redemptive suffering. Atau suffering yang dilakukan oleh orang-orang seperti orang tua. Supaya anak gua nggak usah suffering, biarin gua aja. Oke? Ada orang-orang tokoh-tokoh dalam hal keagamaan itu yang mau berkorban buat orang lain, itu suffering yang ketiga. So kalau kita boleh ada hari ini teman-teman, untuk boleh memilih, oke, keadaan hari ini adalah hasil dari kemarin. Tapi kalau Kak Sam hari ini belajar ngajarin sama kita 4 takut. Ini saya tahu ya, nggak kemana-mana nih. Hidup kita ada 4 takut. Takut apa? Takut akan hukuman. Yang kedua, takut gagal. Yang ketiga apa teman-teman?
Takut penolakan. Penolakan. Thank you, Bu Leni. Yang keempat adalah terakhir. Takut merasa malu. Terima kasih, Bu Leni. Takut merasa malu. Pagi hari ini, biarlah semua takut ini boleh kita kubur. Boleh kita selesaikan. Oke? Tadi Hasan bilang bagus. Banyak hal kita sembunyikan malah akan jadi semakin monster dalam hidup kita. Oke? Jadi ketika kita berhadapan sama orang dan kita dapetin feedback, ketika kita bantu orang hari-hari ini, ketika kita punya tim, dan kita ngerasa, kenapa ya gue kok nggak happy banget ya? Kenapa kok gue ditolak hari ini? Bukan ditolak, sorry. Kenapa kita hari ini bantuin orang tapi dia belum mau ambil polis, kok gue nggak happy banget ya? Minggu ini kok ngeliatin tadi di dashboard ya, Legacy bersyukur boleh 1,2 miliar minggu ini, yeay! Oke, tapi ketika belum ada di sana kok gue kok ada yang salah apa ya? Kok gue nggak happy ya kalau orang lain happy ya? Nah, semua feedback itu teman-teman boleh kita renungkan, bersyukur di Legacy Anda nggak sendirian. Oke, ada banyak self improvement di luar sana, saya pikir. Mereka nggak mengajarkan dua hal, yaitu mereka nggak ceritain yang namanya komunitas. Buku-buku self improvement, buku-buku pengembangan diri. Di luar sana kita ikut seminarnya, kita pulang, kita nggak punya komunitas. Tapi di Legacy kita boleh punya komunitas. Yang kedua, salah satu yang jadi value di Legacy adalah connected to God. Karena apa? Karena willpower aja nggak akan membawa Anda kemana-mana, percayalah. Kekuatan diri sendiri ya, sayangnya ya, nggak akan bawa kemana-mana dalam waktu yang jangka panjang. Jadi thank you banget sekali lagi Kak Sam, mau terbuka, mau menceritakan apa yang jadi monster-monster dalam hidupnya Kak Sam, dan juga itu jadi monster buat Kak Sam, buat saya, dan juga monster saya percaya buat setiap dari kita. Oke? Kalau ada 5 menit, Kak Sam, ada yang Kak Sam mau ceritain sedikit lagi, boleh? Ini udah mau tanya Mariko nih. Pengen banget Kak Sam, silakan Kak Sam. Oke, teman-teman. Jadi ketika Kak Sam mengikuti sebuah training yang namanya entrepreneurship tahun 2009. Training entrepreneurship ini menarik, dipimpin oleh seorang yang tadinya kaya banget dari Papua New Guinea. Dan ketika dia bangkrut, dia kemudian nganggur, lalu kemudian dia sekarang berubah jadi trainer. Menarik kan? Kak Sam tanya, lu bisa jadi kaya banget di mana dulu? Oh, gue mulai dari nol, kumpulin kaleng-kaleng Coca-Cola, Pepsi, di sampah-sampah, gue pemulung katanya. Gue jadiin modal, gue jualan beras. Singkat cerita, dia jadi orang yang kaya banget, salah satu terkaya di Papua New Guinea. Dan dalam training itu, 2 minggu Kak Sam dilatih, dan minggu kedua itu kita dibentuk tim, 7 orang, setiap kita dikasih 50.000, tahun 2009 50.000 lumayan ya, dan 350.000 satu tim. Kita dikasih 5 hari. Setiap hari uang itu harus berlipat 2 kali. Jadi hari pertama 350, hari kedua jadi 700, hari ketiga jadi 1.400.000. Gimana caranya? Terserah, lu mau pakai kemenyan, lu mau pakai, lu dudukin, lu mau taruh apa, lu mau fotokopi, itu duit terserah. Pokoknya lu duit itu jadi 2 kali lipat. Ya nggak mungkin pakai menyan kan gitu ya. Kak Sam ambil dari rumah, kebetulan ada satu tumpukan dus minuman, teh apa gitu ya, teh, bukan teh botol tapi teh apa gitu ya. Lagi itu kita lagi kerja marketing di situ. Saya menjajakan asongan dari Grogol sampai ke Selipi. Ya, singkat cerita hari pertama dapatlah dari 350 sampai jadi 700.000. Nah, Kak ceritain sedikit detailnya. Hari kedua kita tidak boleh keluar sebelum apa? Bikin laporan keuangan. Nah, duit cuma 700.000. Kita dicek uang kembaliannya berapa, stoknya berapa. Pokoknya semua mesti
clear. Sisa kalau nggak seimbang 5 rupiah pun nggak boleh keluar katanya. Lu mesti temukan tuh duit. Hari pertama bikin pembukuan selesai 1:30, teman-teman masuk jam 8, 1:30 baru beres, malu-maluin dunia nggak? Duit cuma 700.000. Saya tanya sama si pelatih, apa pentingnya sih lu pembukuan? Dia bilang, lu jangan pernah ngarep sukses kalau lu pembukuan aja lu kagak beres katanya. Lu salah mikir, bukan duit banyak dulu baru lu bikin pembukuan. Dari nggak punya duit lu bikin dulu katanya. Nah, saya belajar di situ. Singkat cerita nih, hari kelima saya mencapai 5,2 juta. Teman-teman yang lain mah cuma 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang pokoknya menyedihkan lah, ada 7 grup. Bangga dong. Terus Kasam konseling sama si bapak ini. Pak, boleh nggak makan malam? Saya konseling. Boleh. Saya pengen nanya bapak. Oke, kita makan malam. Saya tanya, Pak, kenapa lu bisa bangkrut? Kan bisnisnya lu mulai dari nol. Karena gua tahun itu katanya mama saya meninggal, 3 partner saya semuanya meninggal, kongsi saya nggak ada lagi gairah. Yang kan buat gue aneh lah. Tetap namanya hidup kan butuh kerja, saya bilang. Ya tapi gue kehilangan misi gue. Dulu lagi masih nggak punya duit, gue pengen punya duit. Belum punya mobil Mercy, gue pengen punya Mercy. Belum punya rumah, gue pengen punya rumah. Belum punya hotel, gue pengen bangun hotel. Gue pengen bangun bank. Sekarang semuanya udah ada dan pernah ada. Nggak ada lagi yang bikin gue penasaran katanya. Terus lu gimana? Iya, gue akhirnya beresin utang gua katanya, terus kemudian gua hidup secukupnya aja. Aneh juga ya lu, gua bilang gitu. Tapi gua sekarang kasih training ke seluruh negara Papua New Guinea, dan lucunya materi training ini membangkitkan ratusan dan ribuan orang, dan akhirnya dijadikan peraturan semua bank pemerintah yang mau dapat kredit ringan mesti lewat pelatihan dia, dan itu masuk ke undang-undang kata dia. Lu yang ngajuin ke undang-undang? Kagak lah. Alumni yang mengajukan katanya. Wah hebat dong. Iya dia bilang, ya gue nggak tahu lah ini rencana Tuhan katanya. Oke, jadi dia hidup dengan simple tapi jadi berkat buat negara. Lalu saya tanya, saya mau konseling nih. Saya pernah begini begitu, tapi saya hidupnya sekarang ngaco nih, ya. Terus saya juga mau cerai nih, udah 8 tahun nih saya nggak tidur sama istri nih, malah kemana-mana saya. Menurut Anda bagaimana saya harus melanjutkan hidup saya? Ini orang dia ngomong sedikit dia. Rugi juga saya cukongin dia dinner. Ya, jawabnya selalu sepatah dua kata, sepatah dua kata. Waktu saya udah cerita panjang lebar penderitaan saya, ya pergumulan saya, kejatuhan saya, dia cuma jawab ini, lu pasti bisa. Lu pasti bisa bangkit. Udah gitu doang. Saya bilang, gue nggak ngerti jawaban lu maksudnya apa. Ya lu pasti bisa. Oke, daripada saya nanya lagi, dijawab lagi sama, kan saya pakai pertanyaan lain. Dari mana lu yakin gue bisa? Ya karena lu ngaku. Saya diem lu. Saya nggak lanjutin pertanyaan lu. Jadi gue ngaku, itu artinya gue bisa. Lu ngaku, separuh perjalanan udah beres. Yang repot adalah lu nggak mau ngaku. Lu kan udah ngaku tadi salah lu. Dan lu pasti bisa. Saya tanya, jadi gue boleh pakai materi lu untuk training. Lu boleh pakai kalau hidup lu udah beres, lu udah praktekin, dan penghasilan lu 3 kali lipat dibanding hari ini. Lu boleh pakai materi itu. Teman-teman, saya mau kasih satu kata. Akui raksasa monstermu. Hadapi. Kamu pasti bisa. Good luck.